Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, terutama Bapak Ibu honorer yang telah berhasil lulus seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Demikian Bapak Ibu fresh graduate yang telah lulus seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun anggaran 2024 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu, informasi terbaru dari BKN sebagaimana dimuat oleh media nasional jpnn.com per Minggu 6 April 2025. Ada info terbaru dari BKN soal NIP P3K dan CPNS 2024. Katanya keren. Nah, Bapak Ibu mengenai NIP P3K dan CPNS 2024 setelah terbit, maka jelas yang dinantikan oleh Bapak Ibu adalah pelantikan pengangkatan baik P3K maupun CPNS. Nah, tentunya dalam hal pengangkatan P3K dan CPNS 2024 tersebut di tahun 2025 tahun ini, masih tetap berpatokan dari apa yang telah diinstruksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 17 Maret dan surat edaran resmi Badan Kepegawaian Negara dengan nomor 2933, demikian juga dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, Bapak Ibu terkait informasi terbaru dari BKN soal NIP P3K dan CPNS 2024 yang dikatakan keren, tentunya kita ingin ketahui kerennya bagaimana. Apakah dilantik pada bulan April ini ataukah bulan Mei atau bagaimana? Tapi yang jelasnya Bapak Ibu sebagaimana informasi terbaru yang beredar bahwa batas maksimal pengangkatan P3K per Oktober itu hanya maksimal Bapak Ibu. Jadi bisa saja dilantik pada April. Jelasnya pelantikan itu sesuai dengan uh, usulan NIP yang telah ditetapkan oleh BKN dan telah tuntas misalnya per daerah, maka daerah yang terdahulu untuk menyelesaikan proses administrasi pengusulan NIP itu juga diduluankan untuk pelantikan Bapak Ibu tanpa menunggu Pemda yang lain. Kemudian sebelumnya ya kita yakin bahwa sebagaimana instruksi pemerintah pusat kepada seluruh PPK atau pejabat pembina kepegawaian bahwa mengenai gaji honorer setelah diangkat menjadi ASN itu sudah dianggarkan pada APBD di tahun 2025 tahun ini. Demikian juga dengan pengadaan CPNS. Nah, terkait informasi ini supaya lebih jelas Bapak Ibu. Langsung kita ke informasinya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Jakarta, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menunjukkan komitmennya untuk memenuhi harapan para honorer yang telah dinyatakan lulus pada seleksi P3K 2024 khususnya tahap 1. Diketahui, meski pengangkatan P3K 2024 paling lambat Oktober 2025, honorer lulus seleksi berharap penetapan NIP dan pengangkatan bisa lebih cepat dari tenggat waktu tersebut. Dan hal itu pun Bapak Ibu telah diasesikan oleh Badan Kepegawaian Negara bahwa ketika semua sudah beres per daerah, maka tidak kendala untuk pelantikan dan pengangkatan, serta penyerahan SK dan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT kepada calon aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun CPNS. Nah, Bapak Ibu mengenai CPNS itu tenggat waktunya itu cepat Bapak Ibu per 1 Juni. Dan catatan sudah tuntas pengusulan NIP per 10 Mei 2025. Nah, demi percepatan dimaksud, Kepala BKN tetap memproses usul penetapan NIP P3K 2024 meski di masa libur lebaran 2025. Ini adalah satu bukti keseriusan dan kesungguhan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara untuk memproses dengan segera NIP P3K dan CPNS tahun anggaran 2024 yang mana walaupun di liburan lebaran Idul Fitri 2025 itu berlangsung, maka para BKN, pegawai BKN maksudnya Bapak Ibu, tetap menjalankan tugas secara daring, terutama dalam proses
penerbitan NIP Bapak Ibu P3K dan CPNS 2024. Kepala BKN Profesor Judan Arif Fakrullah menyatakan proses kepegawaian tetap dilakukan meskipun di tengah libur lebaran untuk memastikan terpenuhinya layanan kepegawaian. Layanan kepegawaian yang diberikan oleh BKN sangat penting bagi masyarakat, pengguna layanan kami, terutama dalam proses penetapan NIP, pengajuan kenaikan pangkat, promosi, mutasi, hingga pensiun. Ini adalah layanan dasar kepegawaian, sehingga kami harus terus memastikan berjalan sesuai prosedur layanan di mana ada unsur waktu penyelesaian di dalamnya, dan kami harus melakukan sesuai standar prosedur layanan BKN, kata Judan Profesor atau Profesor Judan Arif Fakrullah selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, dikutip dari keterangan resmi Humas BKN pada Minggu 6 April baru-baru ini. Nah, kita ketahui juga Bapak Ibu pada Minggu 6 April terbit pers BKN dengan nomor 018 terkait dengan informasi ini. Disebutkan juga bahwa selama periode cuti bersama Lebaran terhitung mulai 28 Maret hingga Senin besok 7 April 2025, BKN tetap memberikan layanan kepegawaian. Ini adalah salah satu konsistensi dari program terbaik Badan Kepegawaian Negara untuk merekrut calon aparatur sipil negara tahun anggaran 2024, baik itu CPNS maupun P3K. Sehingga di masa libur pun BKN tetap bekerja. BKN menyampaikan bahwa di antaranya meliputi proses penerbitan pertimbangan teknis atau PERTEK, surat sebanyak 479, dan penerbitan NIP atau nomor induk CPNS dan P3K sebanyak 4.005 dari yang belum terbit. Nah, tentunya yang belum terbit Bapak Ibu berarti masih menunggu informasi terkait dengan percepatan. Profesor Judan selaku Kepala BKN mengatakan selama libur Lebaran 2025, BKN juga memastikan bahwa layanan ASN berbasis digital seperti sistem berbagai pakai SIASN dan portal pengaduan daring tetap dapat diakses oleh instansi pemerintah dan masyarakat umum. Itu satu hal yang disampaikan oleh Kepala BKN. Yang paling menarik dari apa yang disampaikan oleh BKN yaitu terhadap instansi yang sudah mengajukan usul penetapan NIP, CPNS, dan P3K agar diajak bicara, terutama jika ada yang BTS, BTL, dan TMS. Tentunya dilakukan proses pendekatan sehingga kesemuanya itu bisa teratasi dengan baik. Demikian informasi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.